kali ini kita coba membuat sebuah cara atau sebuah metode bagaimana menggambar itu menjadi mudah. Jadi di dalam proses menggambar, kalau selama ini kita merasa bahwa saya tidak punya bakat dan lain-lain, kali ini kita menemukan atau kita menggunakan sebuah metode, yaitu menggambar dengan mudah menggunakan garis bantu vertikal dan horizontal. Jadi kita dibantu oleh dua buah garis, yang mana yang dikatakan vertikal dan yang mana dikatakan horizontal. Kita lihat, ini garis vertikal ya, dan ini garis horizontal. Nah, jadi dua garis ini sebenarnya yang membantu kita, vertikal dan horizontal. Apapun objek gambar kita, kalau kita praktekkan dengan metode ini, pasti gambar yang kita lihat itu akan berpindah. Jadi sekali lagi saya katakan, saya tidak mengajarkan kalian menggambar, tetapi bagaimana memindahkan apa yang kita lihat ke dalam bidang gambar dengan metode garis vertikal dan horizontal. Jadi nanti pada saatnya kita lihat gambar ini bukan serta-merta kita pindahkan, tapi garis-garisnya yang kita angkat. Setelah itu baru kita menyusun dan pada akhirnya pindah gambar tersebut. Oke, kita mulai. Pertanyaan saya, kenapa buku gambar kita selalu 4 persegi panjang? 4 persegi panjang, tidak bundar, tidak kotak dan sebagainya. Nah, kembali ke pernyataan ini, ada vertikal dan ada horizontal. Jadi posisi gambar ini ada posisi vertikal dan ada posisi horizontal. Nah, kita lihat di sini. Sekarang yang pertama, poin pertama adalah kita memilih objek. Nah, setelah kita dapat, ternyata saya pilih objek ini. Objek ini yang akan kita pindahkan ke buku gambar kita. Yang kedua, merekam objek. Nah, merekam objek artinya bagian mana saja yang akan kita pindahkan, atau gambar yang bagaimana yang kita mau pindahkan. Misalnya ini barangkali karena ini hanya satu, berarti hanya ini yang akan pindah. Tetapi ketika kita temukan berbagai macam objek, mungkin di sampingnya ada buah, ada benda lain. Nah, itulah gunanya kita merekam. Artinya kita memilih bagian-bagian terluar daripada objek. Misalnya, kalau objek ini dia di sini, berarti ini yang terluar, gitu ya, paling atas ya, paling ujung. Sebelah kiri, kalau kita tarik garis, berarti posisinya yang ini yang paling luar. Yang kanan ini yang paling luar dan paling bawah adalah ini. Jadi kita sudah dapat, ya. Nah, ini paling luar. Kita sudah dapat 4 titik. Nah, inilah yang harus kita hubungkan. Baik. Sekarang untuk memudahkan gambar ini saya pindahkan dulu ke papan tulis supaya nanti saya gambar di sini. Kita contohkan di sini. Jadi misalnya, nah ini objeknya supaya nanti lebih mudah. Kira gini ya. Jadi nanti supaya nanti lebih jelas kita ini hasilnya. Saya gambar kembali. Contoh saja ya. Kemudian ada tangkainya. Nah, sekarang bentuknya jelas. Gambar ini saya gambar kembali di papan. Oke, saya tidak tinggal di sini. Nah, kita lihat. Jadi gambar ini akan kita pindahkan ke buku gambar, tetapi kita tidak tahu yang mana, apakah dia vertikal atau horizontal. Nah, caranya adalah tadi poin kedua, kita merekam. Nah, kita rekamnya ini paling atas ya, kemudian paling pinggir. Ini paling, kalau gambar ini posisinya begini, berarti ini yang paling ujung ya. Kemudian paling bawah adalah ini. Jadi ada 4 titik kita dapat. Setelah itu kita hubungkan dari sini. Kita hubungkan. Nah, ini yang saya maksud dengan merekam objek. Objek sudah terekam, terbingkai. Berarti inilah akan pindah ke. Nah, sekarang kita mau cari tahu posisi buku gambar kita apakah vertikal atau horizontal.
Bagaimana jawabannya, vertikal atau horizontal? Kenapa vertikal? Karena posisi gambarnya lebih tinggi dibanding lebarnya, ya tidak? Nah, kita lihat ini lebarnya, ini tingginya, dia lebih tinggi, berarti harus masuk ke posisi vertikal. Itu satu, gitu ya. Jadi itu jawabannya kenapa buku gambar kita 4 persegi panjang. Nah, selanjutnya ini kita sudah dapat ya, saya pertegas garisnya. Nah, ini dia. Nah, selanjutnya kita lihat poin ketiga, menentukan posisi horizontal dan vertikal. Berarti sudah pintar ya. Nah, berarti ini yang kita akan ambil. Selanjutnya, membuat garis vertikal dan horizontal pada objek dan pada bidang gambar. Nah, caranya gimana? Misalnya pada bidang gambar, ini kita bagi dua ya. Bukunya A3 itu ukurannya berapa? 30 kali 40 ya. Kita bagi dua, ini 30 kita bagi dua, berarti berapa? 15 ya. Kita bagi dua. Nah, ini dia. Kemudian horizontalnya 40. Ya, ini kalau di buku kalian ukur ini 42 sampai sini ya. Jadi kita kurangi 2 cm. Ini nanti disobek ketika bukunya yang ditumpuk. Gitu maksudnya. Nah, sekarang 40 bagi 2 berapa? 20. Jadi tengahnya di sini. Jadi selalu kita ambil posisi di tengah ya. Nah, ini dia. Kita sudah dapat posisi horizontal dan vertikal, atau vertikal dan horizontalnya. Nah, sama saja kalau misalnya buku gambarnya posisinya horizontal, sama ya, kita tetap bagi dua juga ini. Nah, kalau posisinya seperti ini. Selanjutnya pada objek, ya, objeknya pun demikian, makanya di kertas kita bagi dua lagi gambar kita. Saya bagi dua, kemudian tarik garis. Ini kita bagi dua lagi, tarik garis. Nah, dapat lagi garis vertikal horizontal. Jadi selalu garis ini yang akan menuntun kita, ya. Sudah pindah, ya, sudah apa namanya, garisnya vertikal dan horizontal. Lanjut. Membuat garis vertikal dan horizontal sudah. Menentukan batas maksimal dan minimal. Apa maksudnya ini? Nah, ini kan terkadang kalau kita menggambar, sebelum kita ketahui teorinya, terkadang kita menggambar, tiba-tiba gambar itu jadi kecil, ya tidak, hasilnya, atau gambarnya kebesaran. Biasa terjadi ya, karena kita tidak tahu seberapa besar gambar yang kita butuhkan. Nah, di sini tidak lagi kalau kita paham materi ini. Kita lihat, mengambil posisi minimal maksimal pada bidang gambar, selalu kita menentukan pada posisi yang terkecil. Ya, posisi terkecil yang mana? Apakah vertikal atau horizontal? Bidang terkecil horizontal, gitu ya, ini. Karena ini lebih sempit dibanding vertikal, ya tidak? Berarti kita ambil di sini, ini titik 0, kita bawa ke sini, kita bagi dua. Inilah yang saya maksud dengan batas minimal. Ini batas minimalnya, gitu ya. Maksimalnya mana? Dari sini kita bawa ke sini, bagi dua lagi. Ini yang saya maksud dengan batas maksimal. Kita lihat, inilah titik kuncinya. Gambar kita mau kecil di sini, mau besar di sini, sedang di sini. Jadi gambar itu tidak kebetulan lagi, kita yang menentukan besarnya. Nah, sekarang kita mau ambil yang mana ini? Yang kecil, sedang atau besar? Tentukan sendiri. Yang mana? Yang sedang saja ya. Nah, kita coba yang sedang. Kalau besar berarti hampir penuh. Kalau di sini kekecilan. Bagaimana kalau di luar garis ini? Gambar kita pasti tidak masuk ukuran atau keseimbangannya tidak dapat karena dia kecil sekali. Kenapa kalau lebih dari sini? Gambarnya penuh. Berarti dia kebesaran. Nah, kita ambil yang tengah. Nah, ini dia. Setelah kita dapat yang ini, yang tengah, kita pindahkan ke bidang sebelahnya dengan jarak yang sama. Ingat, dengan jarak yang sama. Caranya bagaimana? Kita menguji sekali lagi menggunakan ukuran, karena menggambar itu kan bukan hal yang pasti, tetapi kita perkiraan.
atau kita gunakan feeling atau insting, gitu ya. Nah, kita lihat, kita ukur ujung spidol dengan di jempol saya, lihat ini. Nah, kita pindahkan dengan jarak yang sama, ini dia. Berarti kita sudah dapat lebarnya. Lebar apa ini? Lebarnya gambar ini. Paham ya? Jadi lebar gambar ini dia tempatnya. Nah, sekarang berapa tingginya? Kita belum tahu. Kita kembali mengukur lagi di sini. Ya. Cara mengukurnya sama, kita pakai ini lagi, tidak usah pakai mustahil ya. Jadi kita ambil ukuran ini, saya coba tambahkan ya, atau pakai mustahil ya. Kita ukur di sini. Nah, ini dia. Batasnya di sini. Kemudian kita bawa ke atas. Nah, ternyata yang kita cari ini ya, ini yang kita mau cari tingginya. Kita ukur dari sini ke atas, ternyata dapatnya cuma di sini. Ketemu tidak? Belum ya. Berarti kita harus tambahkan lagi. Nah, kita tambah satu kali lagi dengan jarak yang sama. Ini tadi bawa ke atas, dapatnya ini, dan ternyata kalau kita buat, nah dia lebih dapatnya di sini. Ya. Nah, kalau di sini kita bagi, ternyata lebih ya, lebih. Nah, kita cari tahu selalu minta bantuan di setengah, pertengahan. Jadi antara di garis ini dan di sini, cari tahu tengahnya adalah di sini. Yang kita mau dapat adalah ini, antara ini sama ini ada tengah. Berarti kita dapat berapa? 1, 2, 3, sepertiganya, sepertiga bagian. Bisa ya? Nah, sekarang kita lihat, kita uji di sini. Kita pindahkan berapa kali tadi? 2 kali. Ternyata kan lebih ya. Berarti yang kita cari tadi kita bagi 2. Nah, jadi mana? Bagi 2 ternyata di antaranya ini. Ya tidak? Ini bagi 2-nya ada di bawah garis tengah. Kita bagi 2 yang kita cari ini batasnya dari sini. Gitu ya? Nah, sekarang pindahkan lagi dengan jarak yang sama ke sini. Ketemu. Berarti bidang gambar kita ini guys. Kita buat garis bayangannya. Nah, ini ruang kerja kita. Jadi gambar kita belum pindah, tempatnya sudah ada. Gitu ya? Nah, sekarang kita pindahkan, sudah selesai. Memindahkan objek. Ini yang saya katakan bahwa kita tidak menggambar ya. Kita memindahkan garis. Perhatikan, bidang 1, 2, 3, dan 4. Mana di bidang di dalam ini yang menurut kita mudah? Garis-garisnya. Jangan lihat gambarnya. Yang mana yang menurut kita mudah? Yang sedikit garisnya. Bidang berapa? 1 ya. Nah, kita lihat. Kenapa mudah? Karena cuma ini dan ini. Kita lihat. Ini dulu kita buat. Atau ini dulu ya. Nah, ini mudah. Kita lihat posisinya itu adalah 1 di sini, kemudian 1 di sini, kemudian 1 di ujung sini. Nah, ini ujungnya ini kalau kita mau cari tahu antara ini sama ini, kita cari tengahnya. Ternyata dia ada di pertengahan. Ya. Ini dia. Setelah itu kita lihat garis ini berada di sisi garis ini. Kita coba hubungkan. 1. Kemudian garis yang ini hampir setengah lagi bidang yang sebelahnya. Berarti dia di sini. Lanjut, daunnya di pertengahan sini. Gitu ya. Kemudian yang mana lagi yang mudah? Kita 4 ya. Nah, sambungan ini bersambung ke sini, bersambung ke sini. Jadi kita buat titik-titik saja dulu kalau ragu. Nah, ini ke bawah. Ya. Kemudian daun, ya. Ini setengahnya
di atasnya garis tengah, ini setengahnya di atas garis tengah, berarti dia di sini. Nah, lanjut. Ada lagi daun ini pas di sudut lagi. Ini sudutnya, ini dia. Ya. Kemudian ke atas, nah, lihat lingkarannya. Ini sama ini, tengahnya di mana? Lihat di sini berarti di bawah garis tengah lagi. Garis tengahnya dia di bawah sini. Buatlah lingkarannya. Lingkarannya tidak melewati garis tengah. Ini melewati garis tengah. Dapat lagi, gitu ya. Dan seterusnya. Ini ke atas, kita lanjut lagi. Di sisi garis tengah ada di sini daunnya. Ke sebelahnya ada lagi di sini. Nah, ini sudah, kalau sudah ketemu satu, yang lain gampang. Nah, ini ke sebelah sini tidak ketemu di garis, ya. Ini sudutnya tidak ketemu garis. Sudutnya ini ketemu garis. Selesai. Ada bayangan? Kita buktikan, kita uji gambarnya. Pindah betul tidak? Nah, ini kejadian di sini. Sebentar sekali, kita hanya butuh 15 menit. Gambarnya sudah pindah. Kita menggaris ya. Sudah, kita hapus. Kita buktikan. Apakah betul-betul sesuai dengan keseimbangan dan lain-lain. Gambar ini tidak kecil, tidak besar, dan tidak kebetulan